Sebagai aparatur sipil negara, ASN memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap ASN memiliki hak yang harus diterima, sekaligus kewajiban yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ASN sangat penting agar tercipta aparatur yang profesional, beretika, dan mampu menjadi teladan dalam pelayanan publik. Melalui video ini, kita akan memahami lebih dalam mengenai apa saja hak yang diperoleh ASN, serta kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai dasar ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menjadi landasan penting dalam mengatur hak dan kewajiban seluruh pegawai ASN di Indonesia. Pada bab 6, dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana pemerintahan. Hak ASN diatur dalam pasal 21. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan, baik dalam bentuk material maupun non-material. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan apresiasi terhadap pengabdian dan kinerja ASN. Kemudian pada ayat kedua dijelaskan bahwa penghargaan dan pengakuan tersebut terdiri atas 7 komponen utama. Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan ASN dapat berupa gaji maupun upah, sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Yang kedua adalah penghargaan yang bersifat motivasi. Penghargaan ini dapat diberikan dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Tujuannya untuk meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas negara. Yang ketiga adalah tunjangan dan fasilitas. Tunjangan ini dapat berupa tunjangan jabatan maupun tunjangan individu. Selain itu, ASN juga dapat memperoleh fasilitas kerja yang mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah jaminan sosial. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh perlindungan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Jaminan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kesejahteraan ASN dan keluarganya. Yang kelima adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja ASN harus mendukung kenyamanan dan produktivitas, baik secara fisik maupun non-fisik. Lingkungan kerja yang sehat dan harmonis menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keenam adalah pengembangan diri. ASN memiliki hak untuk mengembangkan talenta, karier, serta kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan agar ASN mampu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketujuh adalah bantuan hukum. ASN berhak memperoleh bantuan hukum dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi apabila menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, pada ayat 10 dijelaskan bahwa Presiden dapat melakukan penyesuaian terhadap komponen penghargaan dan pengakuan ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kemudian dalam pasal 22 dijelaskan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan tersebut diberikan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan di masa tua, sekaligus sebagai penghargaan atas pengabdian ASN kepada negara. Program jaminan pensiun dan jaminan hari tua dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pembiayaannya berasal dari pemerintah sebagai pemberi kerja serta dari iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Selanjutnya, pada pasal 23 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai jaminan sosial ASN akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain memiliki hak, ASN juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban ASN diatur dalam pasal 24. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa pegawai ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. ASN juga wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. ASN juga diwajibkan menjaga netralitas. Artinya, ASN tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik praktis dan harus tetap profesional dalam menjalankan tugas negara. Selanjutnya, ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban tersebut akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian pada ayat ketiga ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin, serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai ASN. Terakhir, pada pasal 25 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai ASN akan diatur dalam peraturan pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini diharapkan aparatur sipil negara mampu menjadi pegawai yang profesional, berintegritas, disiplin, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.